Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Raihani Hanifah, NPM 10060322079. Materi kali ini kita akan membahas mengenai prinsip HLB, Gibbs absorption, dan potensial zeta. Sebelum ke materi inti, kita akan membahas mengenai surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang memiliki sifat surfaktan atau penurunan tegangan permukaan. Nah, surfaktan ini biasanya digunakan dalam berbagai industri seperti industri kosmetik, makanan, farmasi, dan bahan pembersih. Surfaktan merupakan suatu senyawa yang dapat memengaruhi tegangan permukaan cairan, sehingga memungkinkan cairan untuk meresap ke dalam permukaan yang lebih luas. Masuk ke materi pertama, yaitu prinsip HLB, Hydrophilic-Lipophilic Balance. HLB adalah singkatan dari Hydrophilic-Lipophilic Balance yang merupakan nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Semakin tinggi nilai HLB surfaktannya, maka semakin tinggi nilai kepolarannya. Untuk emulsi yang akan diemulsikan surfaktan, terdapat nilai HLB yang disebut HLB butuh minyak. Agar emulsi menjadi baik, maka diperlukan nilai HLB yang cocok. Prinsip HLB yaitu yang memiliki konsep untuk menentukan keseimbangan antara sifat hidrofilik, kecenderungan untuk interaksi dengan air, dan lipofilik, kecenderungan untuk interaksi dengan minyak atau lemak. Nah, HLB value adalah angka yang digunakan untuk mengklasifikasikan surfaktan berdasarkan sifat-sifatnya. Semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut, dan sebaliknya. Selanjutnya, materi kedua mengenai Gibbs absorption. Gibbs absorption atau sering disebut Gibbs absorption isotherm adalah sebuah persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan tegangan permukaan dan energi permukaan dengan perubahan konsentrasi komponen yang berada dalam kontak dengan suatu permukaan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu potensial zeta. Potensial zeta merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. Semakin besar nilai zeta potensial, maka akan semakin mencegah terjadinya fluktuasi. Dan pengurangan nilai zeta potensial akan memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi fluktuasi. Sementara koloid dengan nilai zeta potensial yang tinggi, negatif ataupun positif, yang elektrik stabil. Nah, untuk koloid dengan nilai zeta potensial rendah cenderung mengental atau terjadi fluktuasi. Pengaplikasian potensial zeta ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, dapat memprediksi dan mengendalikan stabilitas partikel, di mana potensial zeta ini berpengaruh. Dan juga nilai potensial zeta yang tinggi dapat mencegah agregasi partikel, menjaga partikel tetap terdispersi secara homogen, dan mencegah terjadinya fluktuasi. Yang kedua, menentukan dosis obat yang tepat. Potensial zeta ini sangat membantu menentukan dosis obat yang tepat. Melalui pengukuran ini, sehingga dapat diprediksi bagaimana partikel obat akan berinteraksi dan terdispersi dalam suspensi. Lalu mampu membantu memastikan dosis obat yang konsisten dan terdistribusi secara. Ketiga, meningkatkan stabilitas dan kualitas suspensi. Dengan mengontrol potensial zeta, partikel-partikel bersuspensi dapat tetap terdispersi dengan baik, menghindari terjadinya sedimentasi atau pemisahan fase yang tidak diinginkan. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas suspensi dalam jangka waktu yang lebih lama. Keempat, memfasilitasi proses pemurnian. Dalam beberapa proses pemurnian seperti elektrokoagulasi atau elektroflotasi, potensial zeta ini digunakan untuk memfasilitasi pemisahan partikel dengan mengatur muatan partikel dan interaksi elektrostatik. Sekian materi yang